Kembali kepada salat, bahwa salat itu adalah ucapan. Ucapan-ucapan. Mana ucapan-ucapan? Mulai dari takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Fatihah, pembacaan sholawat, sampai diakhiri dengan salam, itu ucapan. Wa af'alun, mulai dari kita berdiri, kita ruku, kita i'tidal, kita sujud. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan. Ya, amal-amal, pekerjaan-pekerjaan, namanya af'al. Termasuk gerakan-gerakan dari satu ke yang lainnya. Nah, insya Allah kita lebih mengenal lagi, karena diibaratkan pentingnya kunci. Kita punya motor dua nih. Motornya misalkan sama-sama Honda, sama lagi misalkan Vario dua-duanya. Kira-kira kuncinya sama nggak? Kuncinya terlihat hampir sama. Begitu dimasukkan, kok nggak bisa gitu. Apa ya kira-kira yang membedakannya? Giginya kan, giginya kecil-kecil tapi tidak bisa membuka kalau salah. Apalagi yang kuncinya beda, motornya beda, udah ketahuan. Nah, sekarang ada nanti satu amalan yang akan menjadi kuncinya, maka kita kenal. Kita kenal ini kuncinya kunci Honda nih. Berarti kita hanya mengenal secara global bahwa ini surga ini ada kuncinya, namanya sholat. Nah, kita kenalin nih, diibaratkan gerigi-geriginya di dalamnya sholat itu apa saja. Karena suatu hari nanti akan ditanyakan amalan yang paling pertama di yaumil qiyamah adalah sholat. Walaupun mungkin tidak sedetail, sholat gak kamu? Yang jelas, bagus gak sholatnya? Burukkah sholatnya? Kalau bagus, insya Allah. Kurang bagus, wah ini ya namanya kurang. Nauzubillah, berarti ya. Bagus, alhamdulillah. Tidak bagus, nauzubillah. Oleh karenanya kita berusaha sekarang memperbaiki sholat kita. Insya Allah. Coba kita kenal, diibaratkan gerigi-gerigi tadi, walaupun sama-sama kunci, kita sudah tahu, tapi alangkah lebih baiknya, oh kalau sudah hafal, sudah tahu, walaupun motornya sama, kuncinya sama, ini mah bukan, ini mah Vario. Yang lain nih, yang 125, ini mah ini. Nah, jangan sampai seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Wa raka'atil faraidi sab'ata asyara raka'atan. Kita melaksanakan sholat sehari semalam jumlahnya 5 waktu. Dari 5 waktu berapa rakaat, Pak? 17 rakaat. Jumlahnya 17 rakaat. Kenapa disebut 17 rakaat? Karena kita melaksanakan sholat sehari semalam, jumlahnya yang difardukan 5 waktu, jumlah rakaatnya 17. Karena ketika kita melaksanakan sholat sehari semalam yang 5 waktu itu, berapa kali rukunya? Berapa kali rukunya? 17 kali ruku, maka disebut rakaat. Ada rukunya yang 2 kali. Nah, 17 rakaat. Kita melaksanakan 17 rakaat. Apalagi ditanya, pernah saya sampaikan ketika takutnya kita ditanya oleh anak kita, sujudnya berapa kali? Ada yang masih ingat? 34. Fiha arba'a wa salasuna sajdatan. Ketika kita melaksanakan sholat, jumlah sujudnya dari yang 17 rakaat adalah 34. Nah, sholat subuh berapa tadi? Kita hitung aja. Rukunya sholat subuh berapa? Rukunya 2. 1 rakaat 1 kali ruku. 1 rakaat berapa kali sujudnya? 2. Berarti sholat subuh 2 rakaat, 2 dikali 2 4. Yang 3 naik 2, 3, 4 kaji Samsu nih.
3 rakaat, 3 dikali 2 6. 4 tambah 6 10. Yang 4 rakaat ada berapa? 3 waktu. 4 rakaat berarti berapa kali sujud? 4 dikali 2. 4 kali 2 8. Berarti yang 8 ada berapa waktu? 3. 8 kali 3 24. 24 tambah 10 34 kali sujud kita kepada Allah. 34 kali sujud, Pak. Kita nggak nyadar. Boleh nggak kita sujudnya 36? Boleh, asal didasari tidak ada unsuran kesengajaan. Tidak ada unsur kesengajaan, lupa. Sholat sendiri biasanya ya. Rakaatnya nambah. Rakaatnya juga bukan 17 rakaat, Ustaz. Kalau 17 rakaat kan itu yang standar, yang harusnya begitu, tidak boleh kurang. Saya mah suka nambah. Zuhur itu misalkan 4 rakaat, saya suka 5, kadang-kadang terus saja 6. Berarti kalau 6 berapa rukunya? 6 rakaat. Jadi 17 tambah 2 kali ruku. Waduh, nambah 19. Boleh? Boleh. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, namanya lupa. Saya mah karena sekarang mah udah alhamdulillah udah hijrah, dulu mah sholat subuh jarang, sekarang mah seger-seger subuh-subuh mau ditambahin rakaatnya. Kalau nambahin sengaja mah ya nggak boleh, itu namanya menyalahi aturan. Gerigi kunci juga kalau ditambahin nggak bakal buka motornya, nggak mau start tuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fiha arba'u wa salasuna sajdatan. Ketika kita melaksanakan sholat, di dalamnya terdapat 34 kali sujud. Sama sujudnya juga. Mungkin kita bisa lebih, tergantung rakaatnya. Kalau rakaatnya kita nambah, tidak ada unsur kesengajaan, pasti sujudnya juga nambah. Bahkan sujud lebih banyak daripada rukunya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selain kita sujud, pada waktu melaksanakan sholat ada yang namanya takbir. Kita kenal dikit-dikit nih, karena tadi diawali dengan takbir. Melaksanakan sholat 5 waktu, kita melaksanakan takbir. Takbir itu ada 2. Ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Takbiratul ihram adalah takbir yang diucapkan ketika kita mengawali sholat. Allahu Akbar sambil niat tuh. Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram. Ada lagi takbir intikal. Takbir intikal itu adalah takbir yang kita ucapkan dalam rangka ketika kita akan berpindah dari suatu gerakan ke gerakan yang lain. Contoh, selesai Bapak membaca surat ba'da Fatihah, setelah Fatihah berdiri, mau pindah gerakan dari berdiri ke ruku. Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbir intikal. Ya. Bapak sami Allahu liman hamidah, bangun lagi, namanya i'tidal. Beres i'tidal, mau pindah gerakan ke sujud, Allahu Akbar, bangun dari sujud, Allahu Akbar, antara 2 sujud lagi, diawali dulu dengan takbir. Kemudian, nah itu namanya takbir intikal. Ketika mau pindah suatu gerakan dari gerakan yang satu ke gerakan yang lain, namanya takbir intikal. Intikal itu artinya perpindahan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, ketika Bapak melaksanakan sholat 5 waktu, berapa kali takbiratul ihramnya? Takbiratul ihramnya? Takbiratul ihramnya. Jangan kekecoh kita. Betul. Ketika kita mau melaksanakan sholat 5 waktu, takbiratul ihramnya sehari semalam berapa kali? 5. Aduh, jangan-jangan dihitung Bapak begini nih.
Allahu Akbar, nggak jadi, masih was-was. Satu, nggak, takbiratul ihramnya 5 kali, karena setiap kita melaksanakan sholat dari satu waktu pasti takbiratul ihramnya 1 kali. Nah, takbirnya ditambah dengan takbir intiqal yang banyak itu, yang banyak dijelaskan di sini. Wa arba'a wa tis'una takbiratan. Arba'a berapa? 4, tis'una 94. Jadi kita melaksanakan, mengucapkan kalimat takbir, takbiratul ihram dan takbir intiqal dari setiap kita melaksanakan sholat itu jumlahnya dari 5 waktu itu 94 kali takbir. Pernah ngitung nggak? Nggak usah ngitung, yang penting mah ikhlas kan gitu. Ngapain ngitung-ngitung segala, yang penting mah saya mah ikhlas aja. Ya nggak apa-apa, hitung-hitung kita mengetahui ciri-ciri. Oh, ini 2 kuncinya sama tapi geriginya sedikit. Wah, kita tahu begitu dilihat. Oh iya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kita melaksanakan atau mengucapkan kalimat takbir, ketika kita sholat juga tasyahud. Tasyahud itu tahiyat ya. Tahiyat, ada tahiyat awal atau tahiyat akhir, atau tasyahud awal, tasyahud akhir. Tahiyat awal dalam sholat 5 waktu berapa kali? Hitung aja, kita ngitung 4. Nah, kenapa 4? Karena subuh nggak ada tadi. Nah, tahiyat awal 4, tahiyat akhir 5. Aduh Ustaz, saya mah tahiyatnya jumlahnya banyak. Tadi kalau dihitung benernya, pasnya, tahiyat awal jumlahnya 4, tahiyat akhir 5, jadi jumlahnya 9. Bagaimana kalau saya tahiyatnya 10? Balik lagi tadi, kalau tidak ada unsur kesengajaan ya nggak apa-apa. Cuma nanti biasanya kalau didasari dengan lupa, termasuk rakaat sebelum salam ditambah dengan sujud sahwi, atau ingatnya setelah salam maka sujud sahwi langsung ba'da salam, kemudian salam lagi. Sujud sahwinya berapa kali? 2 kali. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu bacaannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 9 kali kita melaksanakan tahiyat atau tasyahud. 4 tahiyat awal, 5 tahiyat akhir. Kemudian kalau diawali dengan takbir, maka sholat itu sendiri diakhiri dengan salam. Sholat sehari semalam 5 waktu, salamnya berapa kali? Nah, ada berapa? 5, 10. Dua-duanya ada yang 5, ada yang 10. Mana yang benar? 5. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Betul. Dua-duanya benar. Sholat 5 waktu yang fardu, yang wajib, salam berapa kali? 5. Karena ketika menghadap ke kanan saja. Ketika menghadap ke kirinya, sunnah. Berarti 5 yang fardu ngadap ke kanan, 5 yang sunnah ngadap ke kiri. Jadi dua-duanya betul. Betul semua. Saya mah 5. Emang kenapa? Pokoknya saya 5. Karena begitu datang ke masjid, seandainya ada pilihan tempat lain untuk saya tempati, saya nggak bakal di sini. Kenapa? Nggak aja, nggak mau. Saya malas nengoknya begitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas berarti 5 itu cuma 5. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, taslim disebutkan wa asyara taslimatin, ya, 10 kali salam.
Kalau 5 ke kanan, 5 ke kiri. Oh iya, ada takbir, kita bacaan Nah, ketika kita salat tadi juga insya Allah sepakat. Ada tasbih. Ketika kita salat baca tasbih enggak? Baca tasbih enggak? Baca, Pak. Mana kalimatnya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Itu ketika ruku kan. Nah, sekarang ketika kita melaksanakan salat yang 5 waktu, 1 rakaat dulu lah. 1 rakaat berapa kali kita baca tasbihnya? Wajib 1, sunnah 3. Nah, berapa kali kita? 1 rakaat. Enggak, sekarang kita membaca tasbih ini dalam 1 rakaat kapan saja, gitu aja dulu. Pertama ketika ruku. Ada lagi enggak? Ada, cuman bedanya antara azimi sama a'la kan? Itu dah kan bedanya. Satu ketika kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Berapa kali? Sunnah 3 kali. Yang kedua ketika kita sujud. Berapa kali? Berapa kali jadinya? 6. Karena 1 kali sujud bacanya 3. Berarti 1 rakaat berapa kali? 9. Ruku 3. Sujudnya 2 kali. 2 kali 3 6. Berarti 9 ya. 9. Nah, kalau 17 rakaat berapa ya? 17 dikali 9. Berapa tuh? 9 kali berapa tadi? 9 kali 7 63 ya? 153 kalau nggak salah ya? Coba 153 ya. 153 kita membaca tasbih, Pak. Tidak terasa tuh. Suka baca tasbih? Jarang saya. Nah, itu kalau sholat. Nah, sedikit tambahan. Yang fardu, yang wajib, yang rukun ketika kita melaksanakan ruku, yang fardunya rukunya apa bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi? Rukunya. Lalu bagaimana ketika seseorang ketika ruku tidak membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi? Sah apa tidak salatnya? Sah. Kenapa? Karena membaca kalimat tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, atau ketika kita bersujud mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu hukumnya sunnah. Makanya kita tambahan, Pak. Ya, ketika kita melaksanakan sholat, penuhi yang rukun, penuhi yang fardu, ditambah dengan sunnah. Maka alhamdulillah yang rukun kita laksanakan sempurna, terima sholat kita, sah sholat kita, ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya, bonusnya.